Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Kembali pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama membacakan doa atau pelimpahan jasa untuk melapangkan jalan Ibu Almarhumah Ibu Santi Virawati Halim atau Ibu Sansan. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, arwahnya belum tenang, damai, dan bahagia sesuai dengan harapan keluarga, semoga pembawaan doa yang akan kita lakukan akan mampu membantu perjalanan arwah menuju alam surga bahagia. Dan juga doa ini sebagai bentuk simpatik kepada keluarga yang ditinggalkan, yang sedang mengalami kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita menghormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka buku puja baktinya halaman 2, dilanjutkan halaman 3. Persembahan doa untuk almarhumah.
silakan duduk. Dibuka halaman 4 Tapeju mantra welas asih. Namo Sipang Ceim Tasa Amita Namo Sipang Ceim Tasa Amita Namo Sipang Ceim Tasa Amita Namo Tapek Quan Sa Yên Bồ Sa Namo Tapek Quan Sa Yên Bồ Sa Namo Tapek Quan Sa Yên Bồ Sa Namo Alakana Talaye Namo Aliye Polo Jeti Sobolaye Puti Sato Koye Moha Sato Koye Moha Jaluni Jaye Osa Bola Kwae Sutana Tasye Namo Sijilito Imam Aliye Polo Jeti Sobola Limtobo Namo Nala Cinta Sili Moho Buddho Sami Sato Atato Subhasayin Sapo Sato Namo Sato Namo Pujemo Patuto Tajata Om Apolu Silu Jati Jaloti Isili Moha Putih Sato Sapo Sapo Mola Mola Mosi Mosi Litoyin Celo Celo Cemo Tolo Tolo Wasayeti Moha Wasayeti Tola Tola Tilini Sapola Ye Cela Cela Momo Mola Motili Ese Ese Sana Sana Allah San Pola Sele Wasa Wasan Pola Saye Olo Golo Mola Olo Golo Sele Sala Sala Sele Sele Solo Solo Potiye Potiye Potoye Potoye Nitiliye Nala Cinta Tili Sane Napoye Mona Sapo Sitoye Sapo Moko Sitoye Sapo Sitoyo Ye Sapo La Ye Sapo Nala Cinta Sapo Mola Nala Sapo Sila San Amo Ye Sapo Sapo Moho Sitoye Sapo Secela Sitoye Sapo
Phật tô mô cha si tô ye sa Phật na la chin cha Phật cha la ye sa Phật ma pa li san cha la ye sa Phật nam mô a la tan na ta la ye nam mô a li pa la che te sa pa la ye sa Phật om sin te tu man ta la pa ta ye sa Phật nam mô halaman 56, 57, 58, 59. Nanti 58 bagian bawah dan 59 satu halaman, masing-masing dibaca 3 kali setiap baitnya. Mantra persembahan makanan embun surgawi. Sebelumnya kita baca sincing sutra hati atau kekosongan. Namo Parame Sangkapasa Namo Parame Sangkapasa Namo Parame Sangkapasa Sinh san para palamita sa cho cha vô e che con to e che con a sa lê sa po ye con po e sa che sa con che sa san sinh sa ye wo ra sa lê sa cho vang con xiang po san po me po ca po chen po chan po chen sa công cho vô sa sang sinh sa vô yan a pe sa yen vô sa sang ve cho hoa vô yan chen na cha vô e sa chen vô mình ye vô mình chen na cha vô la sa ye vô la sa chen vô có che me ta vô cha ye vô ta ye vô sa ta có vô te sa ta ye po ra po la me ta cô san vô ca e cô ôi con po lên ni tên tao mong xa chớ sơn ni pan san sa thô po ye po ra po la me ta cô ta ana ta la sam nya sam po te có cha po ra po la me ta san cho sa ta mình cho sa vô sam cho sa vô tan cho
mẹ chú y chế cô chân sơ bồ xì cô sơ bồ rơ bồ lơ mi tờ cho yo ye chế tê bồ lơ chế tê bồ lơ sơn chế tê bồ tê sa bồ bồ nam mô a mi tho bồ ye tho ta chế tho ye tho tê ye ta a mi lê tho bồ pi a mi lê tho sinh tam bồ pi a mi lê tho pi cha lan pi a mi lê tho pi cha lan tho cha mi ni cha cha na cha tho cha lê sa bồ nam mô a mi tho bồ ye tho ta chế tho ye tho tê ye ta a mi lê tho bồ pi a mi lê tho sinh tam bồ pi a mi lê tho pi cha lan pi a mi lê tho pi cha lan tho cha mi ni cha cha na cha tho cha lê sa bồ nam mô a mi tho bồ ye tho ta chế tho ye tho tê ye ta a mi lê tho bồ pi a mi lê tho sinh tam bồ pi a mi lê tho pi cha lan ti a mi lê tho pi cha lan tho cha mi ni cha cha na cha tho cha lê sa bồ nam mô sa va tan ta ye to va lo che ti om sam pa lai om nam mô sa va tan ta ye to va lo che ti om sam pa lai om nam mô sa va tan ta ye to va lo che tim om san pa lai om nam mô sa lo pa ye tan ta ye to ye ta se ta om solo pa la solo sa bồ nam mô solo pa ye tan ta ye to ye ta se ta om solo pa la solo sa bồ nam mô solo pa ye tan ta ye to ye ta se ta om solo pa la solo sa bồ om ye na sam po wa che la om ye na sam po wa che la om ye na sam po wa che la halaman 55, 56 dan 61. 55, 56 dan 61. Oke. Mohon berdiri. Nanti keluarga, khusus keluarga mengikuti di belakang tim doa untuk memberikan penghormatan. Yang pertama di peti jenazah sebanyak 3 kali dan di saat terakhir nanti di rumah-rumahan ya, putaran yang terakhir di rumah-rumahan 55, 56 dan 61. Mohon berdiri. Amitabha Sante Sang
Nam
kembali. Dibuka halaman 62, 63, 64. Kita baca dulu bahasa Indonesianya 62, 63, 64. Kita baca bersama-sama Indonesianya. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. Bahasa Mandarinnya 62. Sepangsan sepa amitoti, chupin tuang ling wei te u chu chi, vô chinh các quê chân quê xa quê chuê, Phật yêu chú Bồ Sát chớ xin luôn quê xa, yên tôn nét bỏ đơn can em xuê sư xen, lê trông sẽ bằng chỉ quân anh trang một chén. Chen bên trở chiên chiên to san cha lệ quang, chen phơ lỡ san sờ đô ba tao đi chen, u bê phá na tuan u yang phá mơn sương, sơ yên tu vang điện cho yên cha bồ tát. Sẽ có yêu chuyện có gia phụ châu, chế đến có chuyện có gia trung trợ. Sa phang san sa ý chế phổ sa mô sa mô thơ phổ thơ phổ Sang WI 65, 66 dan 67 bagian atas. Silakan berdiri. Marilah kita membimbing arwah almarhumah Ibu Sang untuk selalu berjodoh dengan Buddha Dharma dengan Sang WI. Namo Oh
titik-titik kita isi dengan almarhumah. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Santi Wirawati Halim. Semoga dengan bantuan kekuatan belas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumpah lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Dibuka B, C, dan D. Silahkan duduk. B, lembaran awal. B, doa kelahiran kembali. C, salam cinta kasih Buddha Amitabha. Dan D, mengingat budi ayah bunda. B, C, dan D. Nanti keluarga mengikuti membaca bahasa Indonesianya bersama Ibu Mega. Namun sebelumnya marilah kita dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Apabila saat ini Ibu almarhumah Ibu Sansan belum telah di alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Semua mengikuti apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan untuk mengiringi doa kelahiran kembali B, C, dan D. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. B. Namo. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati.
Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika dalam pelukan ayah bunda. Kebahagiaan tak terhingga. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa untuk Ibu Sansan, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, terutama keluarga yang ditinggalkan, putra-putri beliau, anak-anak beliau, akan diingatkan oleh ajaran Sang Buddha tentang pengorbanan seorang mamah, seorang ibu yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari ibu, dari seorang mamah, sekalipun seorang mamah telah tiada saat ini, semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau, anak-anak beliau, akan selalu menjaga nama baik keluarga sebagai balasan tentang pengorbanan dan kebaikan dari seorang mamah yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting.
Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili dari tim doa dari Wihara Budayana ikut belasungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Sansan, orang tua yang sangat berarti dalam kehidupan rumah tangga. Lebih-lebih Anda bersama Mama ya sudah lama ditinggal kedua orang tua, saat ini Anda sebagai yatim piatu ya. Ditinggal kematian orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun untuk melupakan, untuk merelakan, mengikhlaskan begitu saja dalam waktu sekejap, tentunya tidak gampang, tidak mudah. Di saat kita melayat, kita sering memberi nasihat kepada keluarga yang berduka untuk rela dan ikhlas. Tapi ketika terjadi perpisahan, itu anggota keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri, tidak gampang. Perpisahan atau keikhlasan baru akan terjadi melalui proses yang cukup panjang. Tapi ada beberapa orang yang tidak mempunyai ikatan emosional dengan kita, mungkin kita mudah untuk melepaskan dan melupakan. Namun apabila keluarga tidak mau larut dalam duka yang berkepanjangan, Sang Buddha mengatakan segeralah bisa menerima hukum kesunyataan. Apa hukum kesunyataan? Siapapun yang pernah lahir, cepat atau lambat, mau atau tidak mau akan berpisah dengan kita. Baik itu perpisahan untuk sementara waktu maupun perpisahan untuk selamanya. Yang terpenting adalah saat ini seorang mama telah meninggalkan kalian. Di saat ini kita bersama-sama dari tadi melakukan pelimpahan jasa. Kalau semasa kehidupan orang tua, sebagai tanda bakti dan hormat kita bisa ngasih makan, membelikan pakaian, mengajak rekreasi. Setelah meninggal, bukan berarti anak tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat. Kalau semasa hidup orang tua kita bisa ikut merawat jasadnya, badan jasmaninya, setelah meninggal orang tua kita tetap bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Bagaimana merawat sukma atau arwah? Dalam kalangan umat Buddha dikatakan dengan istilah pelimpahan jasa. Jasa-jasa bajik yang diperbuat keluarga yang ditinggalkan bisa mengkondisikan, bisa membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Lebih-lebih dari tadi dan sampai saat ini kita telah memohon kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga sepeninggal seorang Mama Ibu Sansan ini telah di alam bahagia benar-benar segera menjadi kenyataan. Ditinggal kematian seorang mama, ditinggal kematian seorang ibu juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang mulanya berat untuk melepaskan dan melupakan, namun melalui proses penyadaran bahwa kematian bukan saja milik ibu kita, milik orang tua kita, milik semua makhluk yang pernah mengalami kehidupan. Dan sebagai tanda bakti dan hormat kepada yang telah tiada, kita akan bersama-sama dalam beberapa hari ini membawakan doa pelimpahan-pelimpahan jasa. Dan juga
Sebagai tanda bakti selain doa, secara tradisi keluarga telah mempersiapkan di depan peti jenazah ada rumah-rumahan. Ini juga sebuah harapan dari keluarga yang ditinggalkan agar di kehidupan berikutnya mama bisa menempati fasilitas kehidupan, mempunyai rumah sebagus dan semewah ini. Itulah doa dan harapan. Akan menjadi kenyataan atau tidak di alam sana bisa menempati rumah sebagus dan semegah ini, tentunya tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang sangat mendukung adalah timbunan kebaikan-kebaikan dari Ibu almarhumah Ibu Sansan sendiri yang sangat menentukan mendapatkan fasilitas kehidupan atau tidak di alam sana. Namun sebuah gambaran alam pikiran dari keluarga yang ditinggalkan adalah sebuah bentuk doa dan harapan agar di alam sana bisa menempati rumah sebagus ini. Apabila memang benar nanti Ibu almarhumah bisa menempati rumah sebagus dan semegah ini, alangkah bangganya, alangkah bahagianya keluarga yang ditinggalkan tidak perlu mencemaskan lagi, mengkhawatirkan lagi, karena telah mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan di alam-alam sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dikirimi rumah-rumahan sebagai simbol agar mamah tidak melekat lagi terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Sudah dikirimkan, sudah dibawakan, ya, tidak melekat lagi. Kemudian juga kita bisa mengambil makna dari rumah-rumahan ini. Setelah sepeninggalan mamah, kita tetap akan menjaga dan mewarisi sebagai ahli waris orang tua yang baik. Jangan sampai meninggal orang tua, anak berpikir untuk menjual warisan-warisan orang tua. Kita hormati jerih payah dari orang tua kita. Itulah tanda bakti, tanda hormat yang mempunyai nilai yang tinggi. Tanda bakti yang tinggi di samping kita menghormat rumah dan menghargai jasa dan pengorbanan dari orang tua kita, tentunya Anda selalu mendapatkan pesan-pesan moral dan kehidupan ini akan selalu rukun, damai dan bahagia di antara saudara dan teman maupun relasi, dan lebih-lebih dalam keluarga kakak beradik ini betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai balasan yang tertinggi atas kebaikan orang tua, yaitu menjaga kerukunan di antara saudara. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Sansan, semoga jasa pengabdianmu pada masyarakat, pada agama, dan juga di tengah-tengah keluarga benar-benar mengantarkan kehidupanmu di alam-alam berikutnya jauh lebih baik lagi, lebih mulia lagi, dan telahir, dan akhirnya bisa mencapai pembebasan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri, kita akhiri doa ini dengan memberi hormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.